Shalom, damai di hati. Baiklah kita memulaikan ibadat kita saat ini. Saya mengundang sekalian jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita buka ibadah ini dengan nyanyi bersama-sama. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1. Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di kau juang. Kemuliaanmu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kita tabiskan ibadat kita saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Marilah saat ini kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah kami, umat milik kepunyaan-Mu, jemaat-Mu dari jemaat Bukit Moria Winangun, dari kolom 1 sampai kolom 17. Saat ini kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Sambil kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong kekasih hati kami yang baik. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami, khususnya di sepanjang siang hari tadi, dalam berbagai aktivitas kerja kehidupan kami. Dan kini kami Tuhan, selaku umat milik kepunyaan-Mu, terus menyadari bahwa hidup kami, pusat hidup kami adalah ibadah. Dan karena itu bukan menjadi satu komitmen bagi kami, tetapi menjadi satu kesaksian hidup bahwa selaku keluarga-keluarga jemaat-Mu, di malam ini kami beribadah kepada-Mu. Dan karena itu inilah kami. Kami menyadari Tuhan, siapa kami ini di hadapan-Mu. Bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami sadari dan kami akui itu. Dari tutur kata kami, hati dan pikiran, dan tindakan perbuatan yang nyata, yang telah menyakiti hati sesama kami, bahkan teristimewa di hadapan Tuhan. Sadar ataupun tidak, kami terlibat dalam kehidupan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan kami menyadari pun bahwa kami tidak dapat dan sanggup untuk menyelamatkan hidup kami. Selain bahwa kami hanya datang kepada-Mu ya Tuhan, untuk bermohon pengasihan dan pengampunan daripada-Mu atas segala pelanggaran dan dosa kami. Baik kami sebagai anak-anak, remaja dan pemuda dan orang tua. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama. Dihapuskan dosaku, Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1.
Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa mau hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan, berpadanan dengan firman Tuhan. Karena kami mengakui dan kami menyadari hidup kami tanpa firman-Mu, maka hidup kami sia-sia dan hampa adanya. Dan kami pun tak dapat menambah, mengurangi hidup kami. Siapapun kami, selain hanya Engkau Tuhan, untuk kami terus mau melangkah hari esok dengan pasti. Dan kebenaran firman-Mu itulah yang akan terus menerangi kehidupan kami. Karena itu Bapa, di kesempatan ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tidak lalu dengan begitu saja, tetapi sungguh mendapat tempat yang baik dan layak dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, dalam Rut pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Yang berkata demikian. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu. Dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu disampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya, kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya,
sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mesahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kisah Rut menjadi istri Boas dalam bacaan kita tadi diawali dengan kisah tragis dari sebuah keluarga, yaitu Elimelek dan Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, yang ingin mencari kebahagiaan di negeri Moab, justru mengalami kematian. Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion di Moab, dan peristiwa ini membuat Naomi, istri Elimelek, bersama Rut dan Orpa, istri Mahlon dan Kilion, yang adalah orang Moab,
yang telah menjadi janda kemudian mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem. Orpa kembali ke rumahnya, sedangkan Ruth mengikuti Naomi. Ruth orang Moab yang dikenal dengan orang kafir. Pada kisah ini menunjukkan imannya untuk percaya kepada Allah Israel. Kita boleh lihat dalam Rut pasal 1 ayat 16. Ia sangat mengasihi mertuanya sehingga rela membantu mencari nafkah untuk mertuanya dengan memungut bulir-bulir jelai di ladang Boas, seorang bujang kaya raya. Allah tidak membiarkan Rut dan Naomi terus mengalami penderitaan. Karena pada bagian akhir dari kisah ini, dalam rancangan Allah, Boas pada akhirnya mampu menjadi penolong yang mengangkat harkat dan martabat bagi Rut dan Naomi. Akhirnya Boas mengambil Rut menjadi istrinya untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kita boleh lihat dalam Rut pasal 4 ayat 10. Perhatian kepada Rut dan Naomi juga ditunjukkan oleh para tua-tua kota. Yaitu mereka mau menjadi saksi dan memberkati Rut. Atas kasih karunia Tuhan, Boas dan Rut memperoleh anak bernama Obed yang menjadi kakek dari Raja Daud. Sehingga jelas Rut orang Moab dan Boas adalah nenek moyang dari Yesus Kristus. Rut, wanita Moab itu memang adalah orang asing dan kafir yang tidak mempunyai bagian dalam perjanjian Tuhan. Tetapi sesungguhnya ia telah berbalik. Ketika ia mengakui bahwa Tuhan Naomi adalah Tuhannya juga. Dan oleh karena dia pun bernaung di bawah perlindungan sayap Tuhan Allah Israel. Maka ia mendapat belas kasihan dari Boas. Boas yang artinya dalam dia ada kuat kuasa. Boas adalah lambang dari Kristus yang melihat Rut, wanita kafir itu dengan penuh kasih sayang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini, mau mengajarkan bahwa Tuhan mengaruniakan berkat-Nya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Bukan hanya bagi orang Israel, orang Yahudi. Allah berkarya dalam hidup orang yang setia dan sabar. Termasuk dalam kesusahan dan pergumulan. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita untuk saling menolong. Terutama mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam rangka kelangsungan dan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap orang yang percaya terpanggil untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan orang lain. Bukan hanya lewat kata-kata seperti kasihan katu, Kang. Tapi lewat aksi nyata. Selagi kita mampu. Orang Kristen termasuk kita sekalian jemaat Tuhan harus saling menguatkan dan mendukung. Bukan saling melemahkan dan menjatuhkan. Termasuk dalam konteks pesta demokrasi. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah saat ini kita akan memberi persembahan.
Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang adalah sumber kehidupan kami, kekuatan, pengharapan, dan kasih. Dan kami percaya pun di dalam Engkau kami dapat melakukan apa yang baik dan benar. Secara khusus, kami mampu menjaga harkat dan martabat seseorang. Siapapun dia yang tak mengenal status, jabatan dan kedudukan, suku dan ras. Karena itulah yang Engkau kehendaki untuk menjadi buah kesaksian iman bagi kami orang-orang yang percaya. Dan itulah amanat-Mu bagi kami. Karena itu Bapa, Tuhan, tolong kami secara khusus selaku keluarga-keluarga Kristen yang sejati. Tatkala kami berada di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami, biarlah kami pun saling mengasihi dan melayani. Kami mampu menjaga dan menjunjung harkat dan martabat khususnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak-anak. Biarlah kami terus berpikir jernih untuk kami terus mampu melakukan apa yang sesungguhnya harus kami lakukan. Biarlah kami tidak akan tersesat menjalani kehidupan ini. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami selaku umat milik kepunyaan-Mu, agar supaya tidak sia-sialah peran serta bahkan kesetiaan ketaatan iman kami untuk terus ada di hadapan-Mu. Setiap pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah dalam hidup secara pribadi, ataupun dalam keluarga rumah tangga kami taruh dalam tangan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup rendah hati satu sama lainnya. Kami mampu pun mengintrospeksi diri dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan dalam kehidupan ini. Supaya semakin hari kami memahami dan mengerti tentang keadaan kami sesungguhnya di hadapan-Mu.
Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam pelayanan-pelayanan gerejamu, selaku jemaat Tuhan, kiranya kami terus berpartisipasi aktif dalam pelayanan persekutuan, kesaksian, dan berdiakonia. Yang bukan hanya dibatasi selaku pelayan khusus, tetapi pun kami jemaat Tuhan yang adalah pelayan-Mu. Secara khusus di jemaat kami ini. Dengan berbagai program, kegiatan, selain ibadat-ibadat, selain perkunjungan-perkunjungan, selain pun doa, bahkan pun dalam tanggung jawab membangun sarana fisik, yang adalah merupakan bagian panggilan kami, tatkala secara khusus kami jemaat-Mu sedang membangun gedung serbaguna. Tuhan menolong kami jemaat-Mu, supaya kami mampu melakukan dan memberi yang terbaik. Dan biarlah kami terus memandang ke depan dalam perkembangan pertumbuhan iman yang harus terus dibarengi dengan berbagai fasilitas untuk memudahkan pelayanan-pelayanan kami. Apa yang kami tunjukkan saat ini, biarlah terus menambah semangat hidup Bapa di dalam kerajaan surga. Berdoa bagi saudara-saudari kami, jemaat-Mu di Bukit Muria Winangun, yang sedang dalam pergumulan sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Engkau tahirkan mereka dari keadaan sakit mereka. Agar supaya mereka sembuh dan mereka boleh menikmati hidup yang normal sesuai dengan kehendak. Terlebih di suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan, tolonglah kami jemaat-Mu supaya kami mampu menjaga kesehatan kami dengan baik. Dengan cara hidup sehat. Baik sehat rohani maupun sehat jasmani. Bapa di dalam kerajaan surga. Mereka pun yang bersukacita bersyukur oleh karena menikmati berkat-berkat-Mu. Bertambah usia, kelahiran, pernikahan. Menikmati berkat-berkat lewat usaha dan kerja. Kuduskanlah semua apa yang kami terima. Dan biarlah kami mampu untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang dapat kami lakukan di hadapan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga. Bagi khususnya pemerintah, bangsa dan negara kami. Baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Supaya mereka mampu menjalankan roda kepemerintahan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Mereka terus menjadi hamba-Mu yang setiawan dalam mengelola berbagai hal di tengah-tengah perkembangan yang ada. Dan kami pun selaku masyarakat mampu berpartisipasi aktif dengan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kami. Khususnya pun dalam kami melaksanakan pesta demokrasi, pemilu kada yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, diselenggarakan di bulan Desember, saat ini sedang berproses. Tuhan, Engkau menolong secara khusus KPU dan Panwaslu, agar supaya mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan yang ada. Dan biarlah kami terus selaku masyarakat. Dengan proses ini tidak akan terpecah belah oleh hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat dan pribadi. Tuhan, biarlah kami terus menjaga keutuhan bangsa dan negara kami, khususnya daerah wilayah di mana kami berada. Bagi hamba-hamba pelayan Tuhan sekali lagi, Camas, Penatua, perangkat pelayanan yang ada, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, para pendeta, penasehat, pelayan khusus,
Bahkan siapa saja yang memberi diri dalam pekerjaan Tuhan. Pastor, pegawai gereja, tim multimedia yang menyelenggarakan setiap ibadat yang dilaksanakan di jemaat di sini. Tuhan berkati kami semua. Biarlah dengan penuh ketulusan hati kami mampu melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan kerjakan. Selaku gereja yang terus bertumbuh ke arah kedewasaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah memberi persembahan syukur. Engkau kuduskan dan Engkau berkati. Agar kiranya itu boleh terpakai dalam pelayanan jemaat-Mu dengan baik. Serta Engkau ajarkan kami untuk memberi yang terbaik di hadapan. Terima kasih Bapa. Inilah doa suruh sembahyang kami. Sekali lagi kami mohon ampun salah dan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah segala kesalahan kami. Seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam cobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menutup ibadat kita saat ini. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Kita menerima berkat. Kiranya damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidupmu, mengawali dan menuntun dengan rahmat surgawi, serta cinta kasih Allah. Kiranya Bapa kita mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan rohnya. Kiranya kita dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah selesai, silakan duduk kembali.